Baiklah teman-teman, kita ketemu lagi di video kali ini membahas seputar candle yang biasanya terjadi kekosongan atau jarak ketidaksamaan antara penutupan dan pembukaan yang biasanya terjadi ketika market sudah libur, kemudian jarak waktu yang selisih 2 hari itu biasanya di hari Senin ada sebuah jarak atau rentan atau tidak ada kesamaan antara harga penutupan di hari Jumat dan pembukaan di hari Senin. Baiklah, itulah yang dinamakan sebuah gap. Mengenai pengertian sebuah gap adalah dalam dunia trading itu kekosongan atau ada jarak atau selisih ketidaksamaan antara harga penutupan dan harga pembukaan pada sebuah candle. Contohnya, harga penutupan di hari Jumat, di Jumat pagi, yaitu contohnya 1.145.678. Ternyata di hari di hari Senin, ini di hari Senin dibuka di harga 1.143.210. Nah, inilah yang dinamakan sebuah gap. Ini adalah gap bawah. Terus ada juga gap itu yang ketika market sedang libur. Ini contohnya ketika gap lagi di atas. Misal ini hari Jumat di akhir pekan ditutup di areal ini. Ternyata di hari Senin itu ada jarak antara penutupan dan pembukaan di hari Jumat itu. Hari Jumat ditutup di bawah. Contohnya hari Jumat ditutup di harga 1.14678. Ternyata di hari Senin dibuka di harga 1.146.789. Nah, inilah yang namanya sebuah gap. Terjadilah selisih poin yang cukup signifikan. Gap memang sering kali muncul di antara penutupan dan pembukaan pasar, apalagi di saat pasar sedang libur, sehingga ketika pasar dibuka akan timbul suatu loncatan harga yang signifikan. Biasanya gap muncul karena adanya sebuah peristiwa dan materi penting secara fundamental,
seperti data ekonomi atau laporan keuangan. Hal ini terjadi ketika terdapat perbedaan yang cukup signifikan antara harga pembukaan sebuah periode trading dengan harga penutupan periode trading sebelumnya, atau bisa juga disebut dengan harga tertinggi sebelumnya. Terus gap itu ada beberapa macam. Yang pertama adalah gap yang terjadi bersamaan dengan sebuah reversal atau pembalikan sebuah tren. Ini contohnya antara tren naik ternyata ada sebuah gap turun. Oleh karena itu, gap ini berada di awal sebuah tren. Tipe gap ini tidak selalu terisi kembali dan sering bertindak sebagai area support atau area resisten. Ini contoh gambar yang ketika tren naik, ternyata di hari Jumat tren naik ditutup di atas, akhirnya di hari Senin dibuka di bawah. Nah, ini ketika candle ini sama. Ketika hari Jumat ditutup di bawah, ketika hari Senin dibuka di atas. Ini adalah mulainya sebuah harga akan ada pembalikan sebuah tren. Contoh tersebut adalah sebuah gap yang terjadi sebagai pembentukan sebuah tren baru, dan jenis gap ini tidak akan menutup kekosongan yang ada. Cara untuk memahami sebuah gap ini, jika terjadi gap sejenis ini, yang perlu kita lihat adalah posisi support atau resisten. Terus untuk selanjutnya, untuk memulai itu ada lagi yang selanjutnya, yaitu gap yang kedua, yaitu yang gap yang terjadi di pertengahan sebuah tren. Ini adalah sebuah tren turun. Ini udah di pertengahan sebuah tren turun. Tipe gap ini menunjukkan penguatan sebuah tren dan bertindak sebagai support pada kondisi tren naik atau tren turun, dan ini sebagai resisten pada kondisi tren turun. Contohnya, maka dari itu semacam gap ini tidak selalu terisi. Tipe gap ini juga disebut sebagai missing gap karena sering terjadi di pertengahan sebuah tren. Ini adalah yang tren turun. Contoh yang tren naik, ini adalah di pertengahan sebuah
tren naik. Sehingga bisa menarik garis support atau narik garis tren. Jadi gambar tersebut artinya pada saat runway gap terbentuk, kita sudah dapat memperkirakan bahwa harga kemungkinan akan bergerak dengan jarak yang sama dengan jarak dari pergerakan sebelumnya. Terus gap yang selanjutnya ini gap yang muncul di sekitar support atau resisten, sehingga biasanya akan cepat tertutup karena terbentuk suatu support atau terbentuknya suatu resisten. Namun sebenarnya penutupan gap ini adalah dalam rangka menghimpun kekuatan untuk bergerak lebih panjang. Oleh karena itu biasanya setelah terjadi penutupan gap ini terjadi pergerakan yang panjang. Ini contoh gapnya. Maka terjadilah suatu pergerakan yang panjang. Terus yang ketiga, ya, yang gap selanjutnya adalah gap yang terjadi sebelum tren berakhir. Gap yang terjadi sebelum tren berakhir, namun ini ada gap. Namun pada kondisi sebenarnya gap ini dapat kita identifikasi setelah sebuah tren berakhir atau reversal. Ini contohnya, ketika sudah turun ada gap, maka dia akan mulai ada perbalikan arah. Ini yang ketika tren turun ternyata terjadilah sebuah gap, maka berbalik arah naik. Dalam pembahasan mengenai gap, kita juga akan mengenal sebuah istilah reversal top dan island reversal bottom. Island reversal bottom adalah kumpulan bar atau candle yang terpisah dari kumpulan candle lainnya. Kombinasi antara penutupan dan pembukaan suatu gap membentuk pola island reversal. Island reversal dapat terbentuk di puncak. Ini island reversal terbentuk di puncak maupun di suatu turunan atau di harga bawah. Di puncak pola ini sebelumnya, ya, di puncak ini
Pola ini disebut Island reversal top, dan apabila terbentuk di suatu bawah itu disebut Island reversal bottom. Baiklah, itu tentang sebuah gap. Jadi gap itu ada 4 macam, bisa ketutup atau tidak akan tertutup, dan terjadi akan memberikan sinyal baik terus atau balik arah. Masing-masing trader punya cara sudut pandang tentang para gap ini, sudut pandang tentang sebuah gap. Tapi pada intinya gap itu adalah selisih dari harga penutupan dan harga pembukaan. Gap bisa menutupi dan bisa juga tidak tertutupi. Dan gap itu muncul karena adanya sebuah peristiwa dan materi penting secara fundamental, seperti data ekonomi atau laporan keuangan. Gap juga tidak serta-merta muncul pada saat pembukaan market di hari Senin saja, bisa terjadi di hari-hari biasanya, hari-hari biasa ya, seperti hari selain hari Senin ya. Biasanya ada big fundamental. Gap bisa menjadi salah satu acuan pada saat kita akan melakukan open posisi, tetapi yang perlu diingat tetap pada analisa support, resisten, trend, dan lain-lain. Baiklah, sebagai penutup itu sebuah pembahasan tentang gap. Jika kurang paham bisa komen, atau yang ingin memiliki gambar sebuah gap sehingga mudah untuk dipahami, bisa komen. Nanti akan saya berikan gambar-gambar tentang gap itu sendiri. Baiklah, salam sukses dan salam profit.